Hello, good day to you all dan selamat datang di Wisdom Series dari New One International Church ke-7 bersama saya, Raguel Lewe. Hari ini kita akan bicara tentang stress versus anxiety. Sebuah topik yang kita lagi sering banget ngobrolin dan kita sering banget dengar. Di dalam kehidupan, hidup kita ini memang penuh tantangan sehingga kita nggak bisa selalu mudah menjaga hati dan selalu mudah menjaga sukacita kita. Most of the time, apalagi pada waktu 8 atau 10 jam kita bekerja di dalam satu perusahaan, entah Anda sebagai pemilik atau sebagai yang dimiliki, entah Anda sebagai yang pekerja atau yang dikerjain atau yang menggaji, tentu kita nggak bisa lepas dari tekanan. Kita nggak bisa lepas dari hal-hal yang tidak kita suka dan mau nggak mau kita harus hadapin. Dan seringkali kita akan pulang atau berada di momen-momen yang kita membuat kita tidak bisa tenang tapi saya percaya bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menghindar dari momen-momen itu, tapi kita bisa belajar mengenali karakter dari setiap tekanan yang kita alamin sehingga kita sanggup punya hikmat untuk bisa mengelolanya dengan baik, sehingga jangan sampai itu mengganggu kehidupan kita yang seluruhnya, sehingga jangan sampai itu mengganggu kehidupan kita sampai ke sisi-sisi yang lain. Dan saya menemukan bahwa sebelum dokter itu meresepkan obat, dia akan selalu mendiagnosa. Jadi saudara, kalau misalnya saudara lagi dalam keadaan yang nggak baik, di dalam kantor, atau bahkan dalam rumahmu sendiri, before saudara mengambil kesimpulan, cobalah cek kira-kira mendiagnosa dirimu atau izinkan orang yang dekat untuk kamu bisa tanya dan minta dia untuk bertanya, kira-kira ciri-ciri apa nih yang cocok di saya. Nah, saya berbicara tentang dua hal yang akan kita sering alami dalam kehidupan, itu stres dan anxiety. Nomor satu, sebelum kita belajar obat, kita harus tahu bahwa hidup kita ini nggak bakal jauh dari dua hal ini, stres dan anxiety. Tapi banyak di antara kita merasa ini dua adalah hal yang sama. Banyak di antara kita merasa bahwa ini dua hal adalah sama aja dan kita ngerasa, ya udah dihadapin aja dan sebagainya. Which is sebenarnya benar, tapi dua hal ini mirip tetapi berbeda. Dan semakin kita masuk lebih dalam, kita akan mengerti bahwa dua-duanya berbeda dan dua-duanya pun mempunyai cara menaklukkan yang berbeda. Dan cara mengontrol dua hal ini pun berbeda. Nomor satu, stres. Apakah definisi dari stres? Saya cek di dictionary bahwa stres adalah a state or mental or emotional strain or tension resulting from adverse or very demanding circumstances. Stres itu terjadi stres itu adalah masa mental, tekanan emosional, tekanan mental atau ketegangan emosional dan mental yang kita alami. Jadi tapi ini bukan cuma sekedar tegangan mental atau emosional, tapi ada alasannya. Hasilnya adalah karena ada situasi yang sangat menantang atau situasi yang tidak mudah dan membutuhkan konsentrasi penuh dan membutuhkan kekuatan penuh dari kita untuk menghadapinya. Jadi stres ini jelas. Stres ini punya alasan. Jadi stres ini adalah apa yang saudara alamin pada waktu saudara lagi ada deadline. Stres adalah sesuatu yang saudara alami saat mungkin ada project baru yang saudara nggak terlalu kenal. Stres adalah saat bosmu minta target dan kamu harus cepat penuhin. Bosmu minta kamu melakukan sesuatu dan harus selesaikan sore ini, dan itu kalau engkau lihat bahwa itu tidak mudah untuk diselesaikan, itu namanya stres. Ada situasi menantang terjadi di depan kita. Nah, tapi anxiety adalah hal yang sangat berbeda. Anxiety adalah a feeling of unease, such a worry or fear that can be mild or severe. Anxiety itu perasaan tidak tenang, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang kadang bisa santai aja, yang kadang bisa tidak terlalu berasa, kadang bisa parah banget. Saya rasa di antara kita punya anxiety, kita pernah punya anxiety. Tapi banyak orang, ini yang sering lagi disebut-sebut banyak orang kan ya, siang makan nasi, kalau malam anxiety. Anxiety adalah satu statement yang lagi populer dan lagi diromantisasi banget bahwa ada dikit-dikit, aduh gue anxiety nih. Tapi sebenarnya nggak selalu karena anxiety. Seringkali itu stres yang mereka hadapi. Nah, ciri-ciri untuk tahu yang saat kamu merasa unease, saat kamu merasa cemas, kamu harus bedakan. Kadang kamu harus mikir,
saat tekanan itu tidak ada, saat tekanan itu diambil daripadamu, saat stres itu diambil daripadamu, saat situasi menantang diambil daripadamu, apakah kamu tetap merasa cemas? Apakah kamu tetap merasa takut? Kalau setelah tekanan itu diambil, kamu bisa merasa tenang, merasa relax, berarti itu bukan anxiety. Itu hanya stres. Tapi kalau misal saudara tekanan sudah diangkat dan saudara masih cemas, itu anxiety. Jadi untuk membantu teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa perbedaan yang jelas adalah stres itu alasan yang jelas. Ada tekanan, ada deadline, ada proyek masuk. Anxiety alasannya nggak jelas. Justru ketidakjelasan itu yang membuat kita bingung. Takut masa depan, takut punya anak, takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada, takut sama hal-hal yang kita khawatirkan, tapi sebenarnya kalau ditanya, kamu khawatir apa sih? Bingung juga khawatirinnya apa. Nggak jelas aja. Jadi kalau kamu mulai merasa alasannya nggak jelas, bahwa ini takut masa depannya apa? Ya takut, nggak tahu, bingung aja. Nah, itu anxiety, itu cemas. Nah, stres itu dari luar, ada tekanan dari luar. Anxiety itu dari dalam kita sendiri. Nah, jadi ini sesuatu yang nggak mudah, teman-teman. Nah, tapi saya punya kabar baik bagi teman-teman. Kalau kita lihat dari alasannya, sebenarnya kita bisa mengerti bahwa stres adalah sesuatu yang kita harus lalui. Stres adalah sesuatu yang kita harus jalani. Karena dia dari luar. Dia adalah tantangan dari luar. Kalau saudara bisa selesaikan tantangannya, you'll be just fine. Tapi anxiety dari dalam. Kalau dari sini, sebenarnya kita punya kuasa untuk bisa take charge of it. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bisa jaga banyak hal, tapi di dalam nggak bisa. Kita perlu belajar untuk menjaga di dalam. Kita perlu belajar untuk menenangkan pikiran kita. Nah, dari stres, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan, yaitu selesaikan pekerjaanmu. Kalau nggak mudah, kalau lagi overwhelmed, jangan ditunda-tunda, justru selesaikan sebisa mungkin. Tapi kerjaan nggak selesai-selesai, Kak. Ya coba selesaikan yang terbaik yang kamu bisa. Dan yang kedua, begitu waktu jam kantor atau jam 6 sudah selesai, pisahkan waktu kerja dan pribadimu. Pada waktu kamu lagi waktu pribadi, nggak usah mikirin kerjaan. Ini adalah sebuah tantangan nggak mudah, apalagi pada waktu kamu lagi dalam keadaan work from home. Work from home itu ganggu terus. Tapi saudara harus tahu, pekerjaan akan selalu ada. Tergantung padamu, mau stopnya kapan. Saat sudah waktunya stop, kamu perlu belajar stop. Lu belajar untuk pisahkan waktu pribadimu. Pada waktu pribadimu ada waktu yang sakral. Karena your rest time itu Tuhan yang buat. Di hari ke-7, Tuhan menciptakan waktu untuk istirahat. Your rest day determines your working day. Jadi, jangan pernah anggap remeh waktu pribadimu. Jadi kalau misalnya saudara punya waktu pribadi dan diganggu buatmu, kamu berhak untuk say no. Tolong dicatat baik-baik. Nomor 3, komunikasikan yang perlu. Ada orang-orang yang takut mengkomunikasikan bahwa saya punya waktu pribadi. Ada orang-orang takut. Tapi bagi saya, seseorang perlu mengkomunikasikan bahwa, Pak, ini saya lagi waktu pribadi saya punya keluarga, saat saya lagi kerja, saat saya lagi waktu pribadi, saya tidak bisa diganggu. Dan kalaupun kamu diganggu dari telepon-telepon, kamu berhak untuk menolak. Tolong belajar untuk memisahkan dengan yang pisahkan waktu produktifmu dan waktu istirahatmu. Karena waktu istirahatmu pun harus produktif. Yang kedua, tapi kalau menghadapi anxious ini berbeda. Ingat, anxious seringkali tidak ada alasannya, maka kita perlu belajar berdoa. Kalau misalnya sudah berlebihan, kita perlu ke psikolog atau counseling. Tidak semua saudara anxiety disorder. Kadang memang saudara cemas, tapi cemas biasa aja. Jangan dikit-dikit, aduh gue anxiety disorder. Jangan najis. Aduh, orang-orang benar-benar kena anxiety disorder, itu stres loh. Berat. Nggak mudah. Kalau kamu baru cemas dikit-dikit, worry dikit-dikit, nggak apa-apa. Tapi nggak usah langsung mendiagnosa dirimu, waduh saya ini ada gangguan. Saya ini ada disorder. Nggak selalu juga. Kadang kamu perlu langsung menenangkan dirimu. Dan yang ketiga, kamu belajar menanamkan pemikiran, I'm not in control of everything, and that is fine.
Kamu nggak perlu dalam kontrol hidup kamu. Kamu nggak apa-apa. You will be okay. Okay? Hidup nggak selalu mudah. Hidup tidak selalu bisa dicerna. Tapi mengerti bahwa kita nggak bisa kontrol semuanya. Itu bisa jadi sesuatu yang stressful, tapi juga bisa sesuatu yang menenangkan bagi kita. So, saya harap ini berita menenangkan bagi kita. Bahkan ada satu pepatah yang bilang, saya berdoa sama Tuhan untuk minta kopi, untuk bisa mengubah hal-hal yang saya bisa ubah. Dan saya minta wine, untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa ubah. Mungkin itu doa bagi yang penting bagi teman-teman juga. Dan di ayat terakhir, 1 Petrus 5:7, cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Saudara tahu nggak bahwa di sini nggak ditulis stress. Saya udah cek bahasa Yunani, dan Yunani benar-benar berkata anxiety, kekhawatiranmu, kecemasanmu, overthinkingmu, berikan sama Dia di dalam doa. Ini bukan sesuatu yang kamu bisa hidupi. Saudara, pada waktu saudara stres, jangan menyerah. Tapi pada waktu saudara lagi kecemasan, berserahlah. Kok beda banget? Tentu, karena jangan menyerah dan berserah itu bukan antonim. Menyerah dan berserah adalah dua hal sangat berbeda. Saat saudara bilang jangan menyerah, saat saudara stres, jangan menyerah. Lakukan yang harus kamu lakukan. Tapi saat kamu anxious, jangan menyerah juga, tapi berserah. Menyerah dan berserah dua hal sangat berbeda. Menyerah adalah sama seperti saudara nyetir mobil, saudara menyerah. Aduh capek, saya angkat tangan. Dan kamu akan izin, dan kamu sudah dalam bahaya karena kamu sedang membiarkan mobilmu bergerak sendiri tanpa ada nyetir. Cuma masalah waktu sebelum kamu nabrak sesuatu. Tapi berserah, itu ada sebuah, it gives you perspektif, memberimu sebuah pemikiran bahwa saat kamu berserah, kamu menyerahkan sesuatu ke orang lain. Kamu biarkan, kamu berhenti menyetir, dan biarkan orang lain yang nyetir. Nah, hari ini, di momen ini, pada waktu saudara dalam stres, lakukan terbaik. Karena itu ada daerah di mana saudara bisa kontrol. Tapi saat saudara lagi worry dan anxiety, berikan itu sama Tuhan. Karena itu sesuatu yang saudara tidak bisa kontrol. Kerjakan yang kamu bisa kontrol. Dan berikan pada Tuhan hal-hal kamu tidak bisa kontrol. Saya harap memberkati, saya harap menguatkan. God bless you all.